1 bulan ini tentang bagaimana seni merawat keluarga. Dan seni yang pertama kita dengarkan dalam khotbah pada pagi hari ini adalah bagaimana keluarga sebagai kebun anggur. Awal-awal pandemi itu saya memperhatikan cukup banyak keluarga yang bertekun dalam doa dan renungan bersama. Tapi setelah masuk tengahan pandemi ternyata sudah mulai sedikit-sedikit. Tidak mudah untuk menjadikan firman Tuhan sebagai tempat tinggal bersama. Tetapi kita diminta supaya ketika kita kuat, kita harus tinggal dalam firman Tuhan itu. Kembali mencintai firman Tuhan itu dan tinggal di dalam firman itu supaya akar keluarga kita sehat. Apalagi kondisi-kondisi pandemi seperti ini, sebenarnya kita punya cukup banyak waktu untuk berdiam di dalam firman Tuhan. Tidak butuh waktu lama, tidak butuh waktu panjang, hanya sebentar bersama-sama berdiam. Tetapi itu pun sulit bagi kita. Kadang-kadang kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk merawat tanaman kita, melakukan hobi kita, atau melakukan yang lain. Sementara untuk memperkuat akar kita abaikan. Lalu yang berikutnya, supaya keluarga kita juga bisa menjadi pohon anggur yang akar yang sudah membangun batang atau tubuh yang kokoh. Dan pohon anggur itu akan bertumbuh. Nah, supaya pohon anggur itu tumbuhnya lebih baik dan lebih lebat lagi, maka keluarga harus menjadi tempat bernaung yang kudus bagi semua anggota keluarganya. Artinya apa? Di dalam keluarga kita selalu memelihara, kita selalu mengajarkan, dan kita selalu mendengungkan nilai-nilai kebenaran dan kekudusan yang dikehendaki oleh Allah. Kita membangun kehidupan keluarga di mana menjadi tempat bernaung kudus, di mana dalam keluarga itu ada kelemah lembutan, ada kata-kata yang memberkati, ada kata-kata yang memotivasi, ada pengampunan yang terus dilepaskan, ada penerimaan satu terhadap yang lain, dan juga senantiasa menghadirkan kuasa Kristus untuk memampukan kita menjadikan keluarga tempat bernaung yang kudus. Sehingga keluarga kita menjadi tempat yang paling nyaman, yang paling damai sejahtera dibandingkan tempat-tempat lain di luar sana. Dan kalau itu sudah terjadi, maka buah anggur yang dihasilkan juga adalah buah anggur yang manis, yang sehat, yang memberikan kepada kita nutrisi, vitamin yang baik untuk tubuh kita. Kita pun akan memberikan buah yang menutrisi hidup orang lain. Kita akan menghasilkan buah yang memotivasi hidup orang lain. Kita akan menghasilkan buah yang tidak hanya sedap dipandang oleh orang lain, tetapi juga nikmat ketika orang merasakan buah kita. Nah, karena itu kekasih-kekasih Tuhan, dari firman Tuhan pada pagi hari ini yang menggambarkan bagaimana terjadi penolakan oleh penggarap-penggarap kebun anggur terhadap hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan. Itu pun juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kebun anggur yang adalah dunia ini, dan penggarap-penggarapnya itu adalah kita, dan hamba-hamba yang diutus itu adalah nabi, hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk menolong kita membangun kehidupan keluarga yang bisa menghasilkan buah yang baik. Kalau dalam konteks ini mereka menolak, bahkan ketika sang anak pemilik kebun anggur itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, datang, itu pun juga dibunuh.
Seringkali manusia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, apalagi kalau itu isinya merupakan hal-hal yang memperingatkan, yang menegur. Karepe itu yang didengarkan itu hal-hal yang manis, yang enak-enak, yang menyanjung, yang menyenangkan. Tetapi kalau hal yang diperdengarkan itu hal yang sifatnya menegur, memperbaiki, itu sangat sulit didengarkan. Dan seringkali kita menolak hal-hal seperti itu. Nah, pada pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita harus membuka diri kita, harus membuka kehidupan keluarga kita untuk tidak menolak setiap ajaran yang datang dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, membuka kehidupan keluarga kita lebar-lebar supaya Tuhan berkuasa. Melalui apa? Melalui setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kita lewat para hambanya. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa, jemaat kekasih Tuhan? Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah anggur yang manis dan sehat. Lah karena itu, siapa yang harus memulainya terlebih dahulu dalam keluarga? Dari pembuka di atas tadi, kita lihat gambaran keluarga yang adalah kebun anggur yang diberkati. Semua itu bisa terjadi dimulai dari apa? Orang tua yang takut akan Tuhan. Orang tua yang senantiasa menjadi teladan untuk mempermuliakan Tuhan di dalam keluarga. Orang tua yang takut akan Tuhan akan menghasilkan anak-anak yang menghormati Tuhan. Dan orang tua yang takut akan Tuhan diawali dari mana? Di dalam Mazmur dikatakan, dimulai dari seorang laki-laki yang berbakti dan takut akan Tuhan. Berarti sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kita harus melakukan tugas panggilan kita untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan senantiasa berbakti kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga keluarga kita diberkati. Istri kita dikatakan tadi seperti buah pohon anggur. Anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Itu hanya akan terjadi kalau suami, laki-laki, ayah, bapak adalah orang yang benar-benar mau mempermuliakan Tuhan, takut akan Tuhan, dan senantiasa membawa keluarganya untuk menjadikan firman Tuhan sebagai tempat bernaung yang kudus. Maka otomatis istri dan anak-anaknya pun juga akan mengikuti teladannya itu. Orang tua yang takut akan Tuhan menghasilkan anak-anak yang taat kepada Tuhan. Anak-anak yang taat kepada Tuhan akan menghasilkan keluarga yang damai sejahtera. Tidak ada perbantahan, tidak ada kemarahan, tidak ada kekacauan. Karena apa? Takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Karena itu marilah sekarang di minggu pertama dalam pembukaan bulan keluarga ini, kita melihat keluarga kita masing-masing. Saya percaya setiap keluarga punya seni untuk merawat keluarganya masing-masing. Tetapi prinsip firman Tuhan tidak bisa dilepaskan. Setiap orang punya seni. Tetapi seni yang baku itu adalah bagaimana seorang bapak, seorang suami membawa keluarganya, membawa anggota-anggota keluarganya datang kepada Tuhan, menghormati Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya dalam kehidupan keluarga. Maka mulailah untuk benar-benar menjadi seperti yang dikatakan di dalam Mazmur, laki-laki yang berbakti kepada Tuhan,
laki-laki yang mempermuliakan Tuhan, maka akan diikuti oleh berkat istri yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan seperti pohon anggur yang nikmat. Dan akhirnya disusul oleh anak-anak seperti tunas pohon zaitun yang selalu menyenangkan, yang selalu mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Jangan pernah salahkan anak-anak kita kalau mungkin mereka tidak taat, tidak patuh. Mungkin kita sebagai orang tua belum benar-benar menjadi orang tua yang berbakti kepada Tuhan. Mungkin kita menjadi orang tua belum benar-benar menjadi teladan dalam hidup yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Belum terlambat, masih banyak waktu. Sebagai anak-anak, ketika orang tuamu belum mampu, janganlah engkau mengatakan, orang tua saya saja tidak bisa melakukan, apalagi saya dituntut. Tapi teruslah berdoa dan minta kepada Tuhan supaya orang tuamu dimampukan menjadi orang tua yang berbakti kepada Tuhan, yang selalu membawa kehidupanmu dan keluargamu di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Karena tanggung jawab anak bagaimana terus mendoakan orang tuanya supaya takut akan Tuhan. Dan sebagai istri, ketika suami kita belum mampu untuk melakukan panggilan seperti yang Tuhan kehendaki, jangan kita katakan, kamu saja sebagai suami belum bisa kok menuntut saya. Tetapi mari kita terus berdoa, kita terus mohon kepada Tuhan supaya suami kita menjadi suami seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, oleh karena engkau seorang istri, suamimu bisa diselamatkan. Artinya oleh karena doamu, oleh karena kepasrahanmu kepada Tuhan, engkau bisa membawa suamimu untuk menjadi pribadi yang berbakti dan takut akan Tuhan. Marilah kita bersama-sama merawat keluarga kita supaya menjadi kebun anggur yang sehat, yang subur, lalu menghasilkan buah-buah anggur yang manis, yang nikmat, yang sehat. Tuhan akan menolong kita sesuai panggilan kita masing-masing. Karena itu berserahlah diri kepada Tuhan. Mohon senantiasa pimpinan Roh Kudus agar kita dikuatkan, kita ditopang, dan kita dimampukan. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah menyapa kami lewat firman-Mu. Dan kami sebagai keluarga-keluarga-Mu di tengah-tengah jemaat GKJ Sokaraja, menyerahkan diri kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, untuk dituntun oleh Tuhan, untuk diberkati oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk menjadi keluarga-keluarga yang menjadi kebun anggur Tuhan, yang akan menghasilkan buah-buah anggur yang manis dan sehat untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu topanglah kami dan tolonglah kami senantiasa di tengah-tengah kondisi saat ini. Hanya Tuhan yang akan menolong kami dan hanya Tuhan yang akan memampukan kami. Karena itu kami berserah kepada-Mu. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama memohon berkat-Mu untuk kehidupan kami. Khususnya kami berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat Tuhan di GKJ Sokaraja. Dan juga untuk setiap orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah pandemi saat ini dan kami sudah mulai memasuki musim penghujan. Kami mohon berikanlah kami kesehatan yang prima, daya tahan tubuh yang kuat, sehingga kami bisa menjalani hari-hari hidup kami dengan baik, dengan kesehatan yang dari Tuhan. Dan kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang sakit dalam masa pemulihan, Tuhan kiranya berkenan untuk melawat mereka, Tuhan berkenan untuk memberkati mereka,
supaya segala sakit yang dirasakan boleh segera sembuh, dan juga pemulihan yang sedang berlangsung boleh segera selesai dan mereka boleh sehat kembali. Kami mohon berkat-Mu untuk kekasih kami Ibu Hudyoyekti yang masih terus berada dalam masa pemulihan. Kami juga mohon berkat-Mu untuk Bapak Sriwanto yang saat ini sedang merasakan vertigo. Tuhan yang akan menolongnya, yang akan melawatnya dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk cucu mereka, Ben, yang saat ini sudah dalam masa pemulihan setelah mondok beberapa waktu yang lalu. Tuhan kiranya memberkati pemulihan Ben supaya ia boleh sehat kembali. Demikian juga Bapak Joko Sriono yang juga masih dalam masa pemulihan, dan kekasih-kekasih kami yang lain, khususnya para kesepuan, di dalam segala pergumulan mereka, di dalam segala keluh mereka. Biarlah Tuhan senantiasa hadir untuk menopang mereka, untuk memberkati kehidupan mereka, sehingga walaupun mereka dalam kondisi yang sangat terbatas secara fisik, tetapi mereka tetap bersuka cita karena mereka memiliki Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Kami juga berdoa dan memohon berkat-Mu Tuhan untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan di GKJ Sokaraja. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang berjuang untuk mendidik, membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terlebih-lebih di tengah pandemi seperti ini Tuhan, sangat besar tantangan yang harus dihadapi oleh orang tua menghadapi kondisi yang berat saat ini. Tetapi kami punya Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa, yang akan menolong dan memampukan kami supaya kami bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, membesarkan mereka, mendidik mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu mampukan kami supaya kami menjadi orang tua yang berbakti kepada Tuhan, orang tua yang berkenan kepada Tuhan, orang tua yang selalu membawa anak-anak kami untuk takut akan Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai tempat tinggal dan bernaung yang kudus. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang belajar, baik dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Tuhan Yesus berkati mereka. Di tengah-tengah pandemi seperti ini mereka tidak bisa belajar secara normal, tapi kami bersyukur karena pemerintah memberikan perhatian. Biarlah Tuhan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini menjadi berkat bagi anak-anak kami dalam belajar, sehingga mereka semakin bersemangat, mereka semakin sukacita dalam belajar walaupun masih harus online atau daring, tetapi mereka tetap melakukannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh disiplin. Engkau juga memberkati ya Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh berhasil di dalam belajarnya, sehingga mereka bertumbuh menjadi Yusuf dan juga Daniel yang boleh memberkati bangsa ini melalui setiap karya dan talenta mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, setiap kekasih-kekasih kami yang rindu akan hadirnya di tengah kehidupan rumah tangga mereka. Kiranya Engkau berkenan untuk melawat, Engkau berkenan untuk membuka pintu rahimnya, dan Engkau yang akan generasi-generasi ini turunan-keturunan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kesukacitaan bagi setiap keluarga yang menantikannya. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap pergumulan orang tua dalam segala keberadaannya. Di tengah-tengah perekonomian yang sulit, di tengah-tengah kondisi yang berat, kami tahu kami butuh Tuhan dan hanya Tuhan yang mampu menolong kami. Biarlah Engkau yang senantiasa ada dalam setiap keluh kesah dan pergumulan kami. Demikian juga kami mohon untuk pelayanan yang dilakukan maupun keluarga-keluarga mereka oleh komisi-komisi yang ada, dan juga petugas-petugas ibadah. Semua Tuhan Yesus berkati, bahkan seluruh jemaat dengan tugas panggilan mereka masing-masing. Berkatilah setiap pekerjaan pelayanan kami Tuhan, supaya sukacita kami tetap dan kami tetap semangat dengan karena Tuhan. Kami bermasalah Oktober ini, di mana kami sama-sama akan menggumuli bagaimana keluarga dengan semua rangkaian kegiatan yang sudah dipersiapkan, baik itu persekutuan doa,
pemahaman Alkitab, maupun juga seminar. Tuhan Yesus tolong supaya semua rangkaian kegiatan itu, termasuk ibadah yang kami lakukan, boleh membawa keluarga-keluarga kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin luar biasa di dalam kehidupan keluarganya. Bapa yang baik dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bersama-sama pada hari ini dengan kekasih-kekasih kami yang merasakan berkat-Mu seperti Ibu Sugiyarti, Ibu Magdalena Sumaria, Bapak Agung Kurniawan, Saudara Gawat Ginanjar, Ibu Sakia, Bapak Sriwanto, Bapak Didik Permadi, Saudara Yoki Prihananto, dan Ana Kesyalin Saneta. Mereka boleh menerima rahmat Tuhan, pertambahan usianya. Ya Tuhan, biarlah seperti firman-Mu, umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Itulah yang akan menjadi berkat terbaik mereka di hari bahagia yang Engkau berikan kepada mereka. Dan biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi kehidupan di dunia ini. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk pelayanan-Mu di TKSD Kristen Sokaraja. Engkau berkati supaya bisa terus berjalan dengan baik walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Pelayanan kepada siswa, anak didik boleh berjalan dengan baik. Guru-guru juga boleh melakukan tugas panggilannya dengan baik. Para pengurus dan juga kedua gereja GKI dan GKJ Sokaraja bisa terus bersinergi untuk membangun kehidupan pelayanan pendidikan di Sokaraja ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa negara kami juga serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau terus melawat bangsa dan negara kami. Semua upaya yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami untuk segera memutus mata rantai COVID-19 ini, Tuhan Yesus berkati, sehingga apapun langkah yang dilakukan, kebijakan yang diambil boleh benar-benar didukung oleh masyarakat yang patuh dan taat terhadap setiap aturan yang diberikan, sehingga semakin cepat mata rantai COVID-19 ini sirna dan kami boleh hidup normal kembali. Kami juga mohon berkatilah seluruh masyarakat yang ada supaya hidup di dalam kepatuhan dan ketaatan, bukan untuk dirinya sendiri saja tapi juga untuk orang lain. Kami juga mengucap syukur untuk berkat-berkat yang boleh kami terima dalam minggu-minggu kerja kami yang sudah kami persiapkan dan kami kumpulkan dalam bentuk persembahan kami. Tuhan Yesus berkenan untuk menerimanya, menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan kami ini boleh berkenan kepadamu dan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan di dalam jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh seru doa dan permohonan kami yang akan kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah pada yang jahat, karena Engkau yang menguasai dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Tuhan, Engkaulah hadir. Sama dengan
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita biasa dari sekarang sampai Maranatha. Amin.